Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-11 mata kuliah administrasi perbankan. Pokok bahasan kita kali ini adalah pengertian dan jenis-jenis kredit bank. Kita lihat dulu pengertian kredit. Kredit itu berasal dari bahasa Yunani yaitu krider, yang berarti kepercayaan. Jadi pada dasarnya orang yang mendapatkan kredit itu berarti dia mendapat kepercayaan. Kalau dikaitkan dengan kredit di bank, maka orang yang mendapat kredit dari bank berarti orang tersebut dipercaya oleh bank untuk meminjam uang. Dipercaya apa? Maksudnya adalah dipercaya bahwa orang tersebut mampu untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya. Menurut Undang-Undang Perbankan tahun 98, kredit itu merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi kalau orang dapat kredit dari bank, pertama dia dipercaya, kemudian yang kedua dia harus menandatangani kesepakatan atau perjanjian dengan bank. Kemudian yang ketiga dia ada kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Kemudian untuk bank syariah itu tidak dikenal istilah kredit, tapi namanya adalah pembiayaan. Selain namanya yang berbeda, pembiayaan di bank syariah juga tidak dikenal istilah bunga. Apa definisi dari pembiayaan? Yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi bukan bunga. Jadi kalau istilah kredit itu hanya di bank umum konvensional, tapi kalau di bank syariah istilahnya adalah pembiayaan. Unsur-unsur kredit, kita akan lebih banyak membahas tentang kredit di bank umum konvensional. Unsur-unsur kredit adalah ada 4 tadi kalau dilihat dari definisinya, yaitu ada penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Jadi bisa uang tunai, bisa juga piutang, ya, piutang. Nah, ada uangnya, itu pasti harus ada. Yang kedua, ada perjanjian antara bank dengan nasabah. Yang ketiga, ada kewajiban dari pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Yang keempat adalah ada pembayaran bunga. Jadi unsur-unsur kredit ini, yang 4 ini harus ada. Jadi ada uang yang dipinjam, ada perjanjiannya, ada kewajiban peminjam, dan ada bunga yang harus dibayar. Untuk pembiayaan di bank syariah, bedanya hanya di bagian keempat, ya. Jadi pelunasan utang disertai dengan
imbalan atau bagi hasil. Kebijakan perkreditan bank yang biasa bank melakukan, jadi ini perlu ada karena tentu bank memberi kredit kepada orang dengan harapan bahwa bank akan memperoleh bunga, lalu uang yang dipinjamkannya juga dikembalikan, sehingga bank bisa menyalurkan lagi kepada orang yang lain. Nah, kebijakan umum yang biasa ditetapkan oleh bank dalam hal perkreditan, yaitu pertama adalah prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Jadi sebelum orang diberikan kredit, maka bank harus menganalisis dulu, ya, dipilih-pilih dulu orang yang memang layak untuk diberikan kredit dengan yang tidak, terutama dari sisi kemampuan untuk membayar pinjamannya. Yang kedua adalah organisasi dan manajemen perkreditan. Jadi organisasi dan manajemen perkreditan ini adalah di bank harus ada sistem dan prosedur misalnya untuk orang yang mau ambil kredit, ya, ada dokumen-dokumennya, ada administrasinya, ada orang-orang yang mengurus itu, ya, itu harus jelas. Kemudian yang ketiga ada kebijakan persetujuan kredit. Jadi di bank itu tidak boleh marketingnya itu yang memutuskan kredit. Biasanya ada atasannya lagi, ada analisisnya lagi, analisnya lagi, ada pengawasnya dan seterusnya, sehingga melalui saringan-saringan yang baik, sehingga kredit yang diberikan bisa lebih berkualitas. Yang keempat ada dokumen dan administrasi kredit. Ada pertama ya tentu ada perjanjiannya, ya, perjanjian antara bank dengan peminjam itu harus sah secara hukum. Kemudian dokumen akad kreditnya, dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti data dari si nasabah, data jaminannya, ya, kemudian data analisisnya, analisis kreditnya dan sebagainya. Itu harus tersimpan rapi, biasanya disimpan dalam satu bundle gitu ya, khusus untuk nasabah A gitu ya. Jadi setiap nasabah ada arsipnya, ada dokumentasinya sendiri. Yang kelima adalah pengawasan kredit. Ya, ini biasanya dilakukan setelah kredit diberikan. Apa saja yang diawasi? Yang diawasi tentu pembayarannya. Apakah pembayarannya lancar, rutin, tepat waktu, ya. Kemudian dilihat lagi usahanya, apakah usahanya berkembang atau mengalami penurunan dan sebagainya. Yang bermasalah ini dilakukan kalau terjadi tunggakan-tunggakan kredit, ya, tentu harus ada penyelesaiannya, ya, bagaimana supaya kredit ini bisa dikembalikan, ya. Nah, biasanya kalau di bank dikenal istilah ada dua, ada first way out, ada second way out. First way out itu berasalkan dari kemampuan bayar dari si debitur, ya, dari pendapatan dari usahanya atau dari gajinya, apakah bisa untuk membayar, itu namanya first way out. Jadi sumber pembayaran pertama adalah dari pemasukan si debitur. Yang kedua adalah second way out. Second way out ini adalah kalau yang pendapatannya sudah tidak cukup untuk bayar atau gajinya tidak memenuhi, maka ditempuh second way out atau jalan keluar yang kedua dengan cara menjual jaminan yang diberikan oleh si debitur kepada bank. Apakah jaminannya itu rumah, tanah, mobil, itu dijual, hasil penjualannya
untuk melunasi utangnya di bank, kalau ada lebihnya diberikan kepada si debitur. Nah, kualitas kredit itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah lancar atau L, ya. Itu tidak terdapat tunggakan pokok dan bunga. Jadi si debitur yang meminjam itu bayarnya lancar, tepat waktu setiap bulan, tidak ada terlambatnya. Kategori kedua adalah DPK atau dalam perhatian khusus. Ini kelompok yang terlambat membayar utangnya, baik termasuk pokok atau bunga. Terlambatnya antara 1 sampai 90 hari. 1 sampai 90 hari. Kemudian kurang lancar atau KL. Terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan bunga antara 91 sampai 180 hari, ya. Jadi sudah lebih, ya, sampai 6 bulan, ya. 3 bulan sampai 6 bulan itu tidak bayar, maka itu disebut kurang lancar. Kemudian diragukan itu kalau tunggakannya sampai dengan 270 hari, sekitar 6 bulan sampai 9 bulan. Terus dikategorikan macet jika tunggakannya lebih dari 270 hari, ya, atau 1 tahun misalnya. Yang dimaksud dengan kredit bermasalah adalah yang kelompok kurang lancar, diragukan, dan macet atau KLDM. Nah, tentu kualitas kredit ini yang paling atas yaitu lancar itu yang paling berkualitas, yang paling bawah yang macet itu yang paling tidak berkualitas. Nah, bisa dibayangkan jika sebuah bank itu sebagian besar kreditnya bagus atau lancar, maka pendapatan bunga bagi bank tentu akan lancar juga. Jadi bank akan memperoleh untung. Tapi bayangkan jika sebagian besar kualitas kredit di sebuah bank itu masuk kategori macet atau kualitasnya tidak baik, maka bisa dipastikan pendapatan bunga yang diterima oleh bank menjadi sedikit, sehingga bank bisa saja menjadi rugi. Nah, rata-rata setelah sampai di kualitas macet ini, bank mulai berpikir untuk menempuh second way out tadi, yaitu menjual jaminan dari si debitur, ya. Jaminannya bisa dijual sendiri oleh nasabah atau dijual oleh bank sebelum masuk di lelang, gitu ya. Nanti kalau tidak sempat dijual oleh bank atau si nasabah, maka didaftarkan di balai lelang, nanti dilelang supaya laku, ya. Nah, kalau sudah laku, untuk melunasi utang-utangnya di bank. Kualitas kredit ini oleh Bank Indonesia untuk bank umum itu kalau tidak salah itu maksimal ya hanya 5% saja dari total kreditnya. Kalau sudah di atas itu dianggap sudah rugi, ya, sudah rugi. Kalau BPR, Bank Perkreditan Rakyat, sekitar 10%, ya. Kebijakan itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi umum, ya, yang diamati oleh Bank Indonesia. Nah, dalam menyalurkan kredit, bank tadi ada prinsip kehati-hatian, maka bank melakukan analisis kredit yang namanya 6C, ya. 6C. Ada karakter, ada capacity, ada kapital, ada dan constraint. Untuk karakter sendiri, yaitu tujuannya
mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan etikat baik calon debitur yang mau minjam dalam memenuhi kewajibannya. Cara melakukan pengecekan karakter calon nasabah ini, calon peminjam ini, yaitu bisa dengan cara mengecek track record ya. Kalau sudah pernah pinjam, track recordnya gimana, pembayarannya lancar atau tidak, misalnya di bank sendiri atau mungkin di bank lain, itu bisa dicek. Itu sering juga biasa orang lihat di BI checking ya. Kemudian bisa juga ditanyakan karakter si debitur, calon debitur kepada mitra-mitra bisnisnya. Pernah tidak berhubungan dengan mitra bisnisnya ini mengalami kendala, misalnya terlambat bayar utang atau terlambat bayar pesanan dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa mengecek kepada lingkungan sekitar tempat tinggal calon debitur ya. Karakternya di lingkungan seperti apa ya, kehidupan sosialnya seperti apa, apakah dia suka menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu dan sebagainya. Itu adalah salah satu atau beberapa cara untuk menilai karakter seseorang. Yang kedua adalah capacity. Capacity itu untuk melihat kemampuan keuangan calon debitur dalam melunasi kewajibannya. Jika misalnya dia harus bayar setiap bulan misalnya 3 juta, itu dari mana pendapatannya gitu, supaya dia mampu bayar 3 juta tadi. Kalau misalnya dia pendapatannya cuma 2 juta, terus hutangnya harus bayar 3 juta per bulan, tentu berarti kapasitinya tidak ada ya, dan seterusnya. Bank ada rasio-rasio perhitungannya untuk menilai kapasiti. Kemudian kapital. Kapital itu untuk melihat besarnya modal yang dimiliki oleh calon debitur. Jika debitur ini memiliki usaha, maka bank akan melihat usaha ini modalnya berapa gitu. Modal yang dimasukkan oleh si calon debitur berapa. Jangan sampai modalnya orang lain dan sebagainya. Itu mempengaruhi, karena kalau sebuah usaha modalnya dibiayai oleh si calon debitur sendiri, maka keterikatan untuk mengembangkan usaha ini tentu akan lebih besar dibandingkan kalau calon debitur tidak memasukkan modal di dalam usaha itu. Yang keempat adalah kolateral atau jaminan atau agunan. Jadi jaminan biasanya berupa fisik ya, yang bernilai uang atau bisa dijadikan uang. Yang paling banyak itu biasanya kalau orang ngambil kredit, jaminannya adalah tanah dan bangunan atau sertifikat rumah gitu. Bisa juga BPKB mobil atau motor kalau pinjamannya kecil. Bisa juga kalau dia punya deposito bisa dijadikan jaminan, emas juga bisa. Yang penting semuanya bisa segera diuangkan jika nanti terjadi masalah, sehingga bisa untuk melunasi pinjamannya. Yang kelima adalah condition of economy, yaitu bank akan menilai bahwa kira-kira usaha si calon debitur ini ada terpengaruh enggak dengan kondisi ekonomi. Misalnya kondisi ada nasabah yang calon debitur yang misalnya berjualan membuka usaha restoran misalnya, terus kondisi ekonomi sekarang sedang pandemi, di mana pendapatan orang sedang turun, orang mengurangi untuk makan-makan di restoran, lebih banyak makan di rumah, maka itu tentu akan berpengaruh, sehingga bank tentu tidak akan membiayai usaha-usaha yang seperti ini. Kemudian yang keenam adalah constraint atau hambatan ya, hambatan
dari lingkungan. Lingkungan itu bisa dari budaya, bisa juga dari agama atau sosial, atau mungkin juga politik. Misalnya saja ada orang membuka usaha atau memiliki usaha peternakan ayam, tapi peternakan ayamnya di lingkungan perumahan, maka biasanya ada dari lingkungannya banyak yang protes dan sebagainya. Nah, itu bisa mengakibatkan usaha itu nanti akan ditutup. Kalau sudah terlanjur pinjam di bank, nanti susah mengembalikan utangnya. Ya, atau usaha-usaha misalnya diskotik, ya, tapi di dekat tempat peribadatan, biasanya itu juga berpengaruh. Kemudian jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya. Jadi banyak jenis-jenis kredit, nama-namanya, cuma ini saja yang kita bahas, yaitu kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit investasi. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang yang akan dikonsumsi, yang dipakai sendiri, gitu. Tidak dipakai untuk usaha, tapi dipakai sendiri. Seperti misalnya beli handphone, itu konsumtif, untuk barang konsumsi. Atau beli beli ya, seperti itu. Atau beli motor untuk dipakai sendiri, itu namanya konsumtif. Kemudian kredit produktif. Kredit produktif itu ada kredit yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produktif, proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan mentah. Jadi ambil kredit dari bank untuk membeli barang dagangan, itu produktif, karena barang dagangan ini akan dijual lagi, bisa dapat untung. Untungnya bisa untuk bayar utang, ya. Atau punya pabrik misalnya, perlu ada pesanan banyak, perlu beli bahan baku yang banyak, butuh kredit, ya. Nanti bahan bakunya dibeli, diolah, dijual, dapat untung, itu namanya produktif. Yang ketiga adalah kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk membeli barang-barang modal atau investasi seperti membeli mesin, membeli proyek, dan lain-lain. Biasanya kredit investasi itu digunakan untuk membeli barang-barang tersebut, tapi barang-barang itu tidak bisa menghasilkan saat itu juga, butuh waktu, ya. Misalnya ada sebuah proyek, misalnya ada developer perumahan gitu, dia ingin menjual rumah tapi rumahnya mau dibangun, maka dia butuh kredit investasi, karena kalau rumah belum jadi, belum bisa dijual, maka untuk supaya bisa dijual rumah itu butuh waktu pembangunan. Nah, itu biasanya pembayaran kreditnya nanti baru mulai dibayar setelah rumah itu siap untuk dijual. Pada masa tenggang pembangunan ini biasanya cuma bayar bunga saja. Itu contoh kredit investasi. Nah, bagaimana perhitungan bunga kredit? Pada dasarnya ada empat perhitungan. Yang pertama ada flat, ada sliding, ada rekening koran, ada anuitas. Untuk yang flat itu pembebanan bunganya setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, ya. Yang diangsur setiap bulan itu sama sampai lunas, tergantung jangka waktunya. Kalau sliding itu bunganya itu dibayar setiap bulan, semakin lama semakin menurun. Jadi bunganya dihitung dari sisa pinjaman, setelah dibayar bulan lalu sisanya berapa, bunganya dihitung dari situ. Seterusnya sampai jangka waktunya selesai. Yang kemudian yang ketiga adalah rekening koran. Rekening koran ini mirip bunga tabungan. Jadi kalau bunga tabungan kan berapa saldonya kita dapat bunga gitu. Tapi kalau rekening koran, berapa utang yang kita pakai, dari situ kita hutang. Kalau kita masukkan lagi, kita tidak bayar bunga lagi gitu. Jadi berfluktuasi. Yang keempat adalah anuitas. Dibayar
setiap bulan itu sama, tapi ada bunganya menjadi semakin kecil, pokoknya menjadi semakin besar. Jadi ini yang biasa pakai anuitas ini kredit perumahan, KPR, kredit mobil sebagian juga ada. Nah, contoh perhitungan bunganya bisa diakses di file Excel ya. Di situ saya berikan contoh ada 3, yang flat, yang sliding, dengan yang anuitas. Nah, berkaitan dengan setelah melihat contoh perhitungan bunga di file Excel tersebut, maka selanjutnya diharapkan saudara untuk membuat tugas menghitung bunga dengan cara memasukkan nominal pinjaman di file Excel tersebut, kemudian dihitung dengan 3 metode bunga tadi. Jadi ada flat, ada sliding, dan anuitas. Nominal yang dimasukkan dan disesuaikan dengan nomor NIM ya. Misalnya 2 angka di belakang NIM. Jadi misalnya NIM-nya 01 gitu ya. Maka 2 angka di belakang NIM ini dikalikan 100 juta. Dan dikalikan 100 juta. Nanti setelah dikalikan dengan menggunakan jangka waktu yang sudah ada di Excel maupun bunga yang sudah ada itu, sehingga tinggal memasukkan nominalnya saja, nanti akan ketahuan berapa angsurannya, berapa bunganya ya, berapa total yang dibayar ya, seterusnya. Nah, ini tugas ini dikerjakan, nanti di save as dengan nama masing-masing dan diupload di sepenuh file di Microsoft Teams. Ini tugas ini merupakan pengganti pertemuan ke-12 ya, jadi minggu depan. Nah, kira-kira demikian. Untuk apabila ada yang kurang jelas tentang tugas, bisa di chat ke saya di Microsoft Teams. Demikian materi pertemuan ke-11. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.